bagaimana ketika sifat basariyah itu berlaku tapi jadi basiro. Ini memang selagi kita masih ada di dunia, Mbak, mohon maaf, gak bisa kita melepaskan sifat basariyah. Cuman bagaimana basariyah menjadi basiro. Leres betul kalau sudah lepas basariyah itu tidak ada tanya jawab. Masya Allah tako Allah. Lah ngaten nggih? Tapi kita harus paham tentang tarkib apa namanya kodim ala kodim, ya. Tarkib kodim ala kodim. Kan ada kudus ala kudus, kodim ala kodim. Ada kudus ala kodim, ada kodim ala kudus. Ada 4. Sekarang bagaimana sifat basariyah itu menjadi basiroh? Ini yang dikatakan melepas. Satu contoh, kita sholat 5 waktu, ya. Tapi bagaimana? Itu kan sifat basariyah toh, Pak. Karena geraknya jasmani, ya. Tapi bagaimana ini akan menjadi basiroh? Ruhaniyah sampean harus melepas keakuan yang sholat, keakuan hamba yang sholat kudu dilepas. Sama kita makan, kan sifat basariyah. Bagaimana itu akan menjadi basiroh? Ya ketika makan, lepaslah keakuan kita yang bisa makan. Inilah yang kumaksud, panjenengan di dunia jasadnya, tetapi ruhaniyah sampean sudah di akhirat. Fatalaqqa Adamu mir Rabbi kalimatin fataba alaihi. Bisanya Adam iki kembali ke negeri asal akhirat. Adam pertama dulu harus menerima kalimat. Maksud di dalam kalimat itu adalah perilaku ruhaniyah, makrifat dateng Gusti Allah. Jadi Bapak ketika jenengan bertanya, ruhaniyah sampean itu harus mandeng dateng gesangipun. Itulah maksud asyhadu alla ilaha illallah. Tapi benar, Bapak tadi tanya, manakala tidak sudah bisa melepas sifat basariyah, itu tidak akan pernah ada tanya jawab. Benar, tetapi itu bisa akan terjadi manakala basariyah menjadi basiroh. Yang kedua, jati diri. Yang dimaksud man arafa nafsah waqfaqat arafa rabbah, ya. Itu kan mengenal jati diri. Jati diri yang dimaksud bukan jasmani, tapi adalah ruhani. Kalau jasmani ya udah, saya tidak bicara jasmani karena sudah tertuang di dalam hukum syariah. Lah ruhani ini Pak, mana yang dimaksud? Barang siapa yang kenal dirinya berarti hidup Pak. Tadinya kan kita merasa aku mukhlason hidup sebab dihidupi yang maha hidup. Berarti saya merasa hidup. Ini berarti saya belum kenal. Belum kenal diri saya. Dikatakan diri saya, aku kenal diri saya manakala faqat arafa rabbah. Hidup ini
yang ku akui tadi ku lepas, akhirnya tinggal muncul hidup yang sejati. Siapa? Allah. Ini kalau dikembangkan, siapa aku? Allah. Tapi hidup ini tadi, inilah Bapak Ibu yang dimaksud surat Al-Anbiya ayat 25. Pengajaran ilmu masuk di dalam diri aku, ana, itu harus dituangkan, diterangkan oleh para rasul. Wajib. Allah katakan di situ, wa ma arsalna min qablika, wa ma arsalna, aku tidak ngutus, aku Allah. Wa ma arsalna, orang ngutus sapa ingsun, mir rasulin, saking sebuah utusan, min qablika, sebelum kau Muhammad. Ini Allah dawuh. Berarti Rasul sebelum Muhammad siapa saja. Cara ngomong bahasa syariat, Nabi Isa sampai Nabi Adam. Oke. Illa, kecuali ilaihi annahu, harus menyampaikan wahyu yang inti. Dari berbagai banyak wahyu, intinya ada satu. Rupanya mana? Ilaihi annahu la ilaha illa ana. Aku, diri, itu tadi. Terangkan Muhammad tentang diri, tentang diriku, keahatan ini terangkan terhadap umatmu. Ini Pak yang ditutupi selama ini, sehingga kita umat Islam menengah ke bawah khususnya tidak paham tentang masalah diri, tidak paham tentang keahatan Allah, tidak paham. Entah alasannya apa, kok selama ini ditutupi. Yes, itu saya tidak mengada-ngada, tidak menerka-nerka, terserah. Fakta di lapangan, kita umat Islam khususnya buta tentang ana, tentang aku, diri, iku buta. Akhirnya apa? Mohon maaf, ibadah dohiriyah kita yang dilakukan oleh jasmani, diri jasmani ini, ya hanya itu saja. Bahasa sholat ya sikrono sak liyane Gusti Allah, masih selain Allah. Entah itu ingin dilihat orang, entah itu masih tendensi pahala atau surga, itu seperti itu. Apa fungsinya la ilaha illa ana ini Bapak Ibu? Mohon maaf, itulah diri yang sejati. Ana itu. Kalau diri jenengan sudah tidak mengakui hidup ini hidupku, hamba, maka muncul akan hidupku Allah, ana itu tadi. Kalau ini tidak diterangkan, mengapa harus ada kalimat berikutnya, fa'budun? Ini kata perintah. Rasulullah diperintahkan tidak hanya menyembah pada Allah, tetapi juga diperintahkan untuk menerangkan maksud keahatan Allah itu bagaimana. Ini Pak. Tapi memang resiko Pak. Siapa yang berani membuka tentang ini, luar biasa yang memungsuhi. Alah. Tapi Allah manakala sudah berkehendak, maka itu akan terbuka dengan lebar dan terang. Jadi kalau sudah tahu diri itu siapa, maka fakot arofa robbahu. Lah ngerti dah? Jadi niku hadits qudsi Pak kalau nggak salah. Man ngarofa nafsahu fakot ngarofa robbahu.
Barang siapa kenal dirinya, maka betul-betul dia akan kenal Tuhannya. Nah ini, kok bisa kenal Tuhannya? Karena sudah sampai pada Tuhannya. Tandanya di dalam diri jenengan berkibar akunya Allah atas segala apapun. Itu Pak maksudnya diri. Dengan cara bagaimana kita bisa mengenal diri? Kembali lagi ke laptop. Sirul Asrar. Siapa biasa kembali ke laptop? Tukul ya, Mang Sedo ya. Ada laptop kembali lagi. Ini kuncinya untuk membuka diri itu di Sirul Asrar. Sampai